البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang dua orang Rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk membangun rumahnya yang pertama kali di muka bumi, membangun rumah Allah, Baitullah. Siapa mereka berdua itu? Mujahid. Ibrahim dan Ismail. Nah, Ibrahim dan Ismail, apa yang mereka ucapkan setelah selesai menunaikan tugas yang besar tersebut? Indaka Nafi'. Nah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan doa ini penting untuk kita baca alhamdulillah dalam banyak waktu-waktu kita. Di akhir-akhir amalan kita jangan lupa untuk kita minta untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita. Dan sekarang kita masuk pada poin yang ke-223. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala fi ayyi suratin qawluhu ta'ala inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin. Sungguhnya rumah pertama kali yang diletakkan, itu maksudnya dibangun untuk manusia agar mereka beribadah menghadapnya. Lalladzi bi Bakkata mubarakan, yaitu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibangun di Bakkah. Ini penyebutan lain untuk Makkah, yang ada di kota Makkah, yang sifatnya mubarakan, yang diberkahi, wa hudan lil alamin, dan sebagai petunjuk bagi sekalian alam, yaitu bagi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jawabnya jelas ayat di surat Ali Imran, yang pada ayat ini khabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi, yaitu Baitullah, Ka'bah yang ada di kota Makkah. Yang padanya barakah yang banyak alhamdulillah, dan juga sebagai petunjuk bagi manusia, sehingga setiap muslim yang ada iman pada dirinya alhamdulillah ketika ziarah kepadanya akan terasa semakin bertambahnya iman padanya. Dan tentunya kita semua berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berziarah ke rumahnya tersebut, yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan dalam umur kita alhamdulillah sekali saja untuk melakukan ibadah haji, yang merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Nasallallahu at-taufiq. Karena sulitnya juga karena tidak semua manusia mampu untuk melakukan perjalanan ke sana.
apalagi negeri-negeri yang jauh. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memberikan batasan, yaitu man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan atas manusia untuk berhaji ke Baitullah. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang bisa menempuh jalan ke sana. Yang istita'ah ini akhwanifillah mencakup dua sisi, yaitu istita'ah fizzat, yaitu pada perbekalan, memang mampu dia dari sisi perbekalan, dari sisi biaya. Itu yang pertama. Yang kedua, istita'ah dari sisi apa? Jasad. Nah, fisiknya mampu. Ya, terkadang seorang khalifah memiliki harta yang banyak tapi fisiknya tidak bisa. Ini juga tidak mendapatkan atau tidak ditimpakan kepadanya kewajiban. Dan yang lainnya lagi memiliki harta yang banyak tapi tidak ada mahram yang menemaninya bagi wanita. Ini juga dikatakan tidak mampu. Karena termasuk kategori mampu bagi wanita harus adanya mahram. Jadi kalau wanita sendirian, walaupun hartanya banyak, ada mahram yang menemani, dikatakan tidak mampu. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Ibnu Abbas mengatakan, man arada al-hajja falyata'ajjal. Siapa saja yang ingin melakukan haji maka bersegeralah. Apalagi di zaman ini, akhwanifillah, bersegeranya seorang untuk berhaji saja masih harus menunggu waktu yang panjang. Maka nasihatkan bagi siapa saja yang sudah memiliki kecukupan untuk mendaftar, maka ahsan untuk segera mendaftar. Karena waktu yang begitu lama untuk menunggu, dan belum tentu seorang mampu untuk bisa melakukan haji yang plus, haji yang biayanya berlipat-lipat. Sisi ini terkadang lalai kita melakukan umrah berkali-kali, tapi lalai dari sisi ini. Kalau memang mampu, maka tentunya untuk bersegera. Yang memiliki kemampuan untuk bisa bersegera dengan biaya yang lebih besar dan memiliki kemampuan, maka itu kewajiban atasnya. Pertanyaan berikutnya, ma hiyal baldatul lati da'alaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam? Negeri apa yang Ibrahim mendoakan kebaikan baginya? Wal jawab, Makkah. Wa dalilu qawluhu ta'ala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Lihat akhwanillah, dalam ayat ini lagi-lagi berhubungan dengan doa Nabiullah Ibrahim. Dan kalau kita perhatikan dalam banyak ayat di Al-Quran, akan kita dapati banyak doa-doa beliau yang disebutkan di sana, menunjukkan betapa kuatnya roja, kuatnya harapan dari Nabi yang mulia ini kepada Allah. Karena sisi doa al-qanifillah, dari zaman ke zaman banyak manusia luntur, banyak manusia lemah dari sini, dan Nabi condong kepada mengandalkan kemampuan dan usaha zahir. Contohnya saja dalam mensikapi masalah hujan ini, masing-masing ribut masalah banjir ini dan itu, tapi lalai al-qanifillah. Untuk apa? Untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan itu adalah sesuatu yang sifatnya alami,
Tapi lalai untuk manusia diingatkan mereka memohon kepada Allah ketika hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Ini sunnah yang singkat, ringan, mudah. Tapi apa? Sedikit yang mampu mengamalkannya. Kalau yang ingat, oh hujan, kemudian dia berdoa. Dan yakin ya khonifillah, nah kita sendiri pun sering lalai. Maka amalkan sunnah ini. Nabi SAW mencontohkan ketika turun hujan berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan hujan yang bermanfaat, tidak akan ada banjir. Dia tidak akan ada banjir. Maka kemungkinan karena memang kita lalai, jauhnya kita dalam meminta kepada Allah agar hujan itu bermanfaat sehingga tidak menimbulkan madarat. Nah, maka banyak-banyak. Nah, ketika turun hujan kita memohon kepada Allah hujan yang memberikan kemanfaatan kepada kita. Apalagi di tempat-tempat yang sering Allah Subhanahu wa taala uji dengan banjir. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak menurunkan hujan, kemudian hujan bermanfaat sehingga tidak timbul banjir, mudah enggak? Mudah. Berbagai macam teknologi, usulan demi usulan cara penanggulangan agar tidak banjir. Nah, tidak akan memberikan hasil kalau Allah tidak mengizinkan. Kalau kita lalai dari zat yang menurunkan hujan tersebut, maka sekiannya bagi kaum muslimin, apalagi bagi ahli sunnah wal jamaah, untuk menghidupkan sunnah ini. Nah, jangan lupa ketika turun hujan berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Semuanya bisa, ya tidak? Ya tidak, Nabil? Nah, apa bunyinya? Allahumma sayyiban nafi'an. Betul. Allahumma sayyiban nafi'an. Yang kecil-kecil. Siapa lagi? Abdul Razak. Baik. Ya sama ya khonifillah, cuman kita ngajari anak-anak doa ketika turun hujan Allahumma sayyiban nafi'an, kita sendiri dah beramal. Nah, ini keliru. Nah, ini keliru. Sungguh sesuatu yang dianggap remeh oleh manusia kalau kaum muslimin mengamalkan khonifillah, maka sungguh kemanfaatan begitu besar padanya. Sebab kalau hujan itu nafi', tidak akan ada dararnya, tidak akan ada kemadaratan padanya. Baik, kita kembali kepada permasalahan kita. Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa di sini untuk negeri Mekah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, wahai Rabb kami, sungguhnya aku memberikan tempat tinggal anak-anak keturunanku di wadi. Yang wadi ini yaitu di suatu lembah, sifatnya ghairi dzar'in inda baitikal muharram, yang tidak ada tanaman-tanaman padanya. Wadi yang tandus, lembah yang tandus ya kawan. Tidak ada tanaman sana, bahkan saat itu juga tidak ada mata air, sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian dengan rahmatnya memunculkan adanya bi'r Zamzam, mata air Zamzam, dengan sebab perbuatan siapa? Jibril alaihi salatu wassalam, sebagaimana telah kita lewati. Dengan sayapnya beliau menggali, kemudian keluarnya air yang dinamakan dengan Zamzam. Ada pun kisah yang Hanifillah yang mengatakan bahwasanya keluarnya sumur Zamzam karena
kaki Ismail. Ini masyhurnya tidak? Ismail menangis, kemudian apa? Kemudian Tayyib kakinya nyepak-nyepak di tanah, akhirnya keluar air. Maka ini kita tidak dapati nas yang sahih. Adapun dalil yang sahih sebagaimana telah kita lewati yang lalu, yaitu apa? Yaitu malaikat. Tayyib, malaikat yang apa? Yang menggali dengan sayapnya. Adapun Jibril, kita ralat alhamdulillah penegasan itu Jibril, wallahu taala alam. Yang dalam nas hadis faida bil malak inda mawdi'i zamzam. Tayyib, malaikat. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang dimuliakan. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Rabb kami, berikan taufik kepada mereka agar mereka menegakkan salat. Dilihat kekhawatiran Ibrahim dan harapan agar anak-anaknya istiqamah dalam menegakkan ibadah yang agung ini. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati-hati manusia itu condong kepada mereka. Dan ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Sehingga tidaklah ada seorang muslim pun alhamdulillah kecuali apa? Ada condong untuk bisa ke sana. Nah, untuk condong bisa apa? Ziarah ke negeri yang mubarak tersebut. Warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun, dan berikan rezeki kepada mereka berupa buah-buahan agar mereka bersyukur. Nah, karena rezeki yang sifatnya berupa samarat seperti ini yang langsung tumbuh dari tanah kemudian dipetik, alhamdulillah ini sebaik-baik rezeki yang jelas halalnya. Yang jelas halalnya. Maka khilaf di kalangan para ulama, rezeki mana yang paling utama? Apakah hasil dari cakap tanam, ataukah perdagangan, atau yang lain? Tayyib. Dan yang rajih dalam masalah ini yang paling utama adalah rezeki dari hasil jihad. Namun dari hasil jihad berperang, kemudian baru hasil cakap tanam. Syahidnya dari ayat yang mulia ini, Ibrahim berdoa. Nah, di antaranya agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kota Mekkah menjadi kota yang apa? Yang manusia condong kepadanya, suka, rindu untuk bisa apa? Berziarah ke sana. Kemudian yang masih berhubungan dengannya, ma hiyal baldatul lati da'alaha Nabi sallallahu alaihi wasallam kama da'a Ibrahim li Makkah. Apa negeri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa untuknya sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa untuk kebaikan Makkah? Wal jawab al-Madinah. Wa dalil hadits Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Ibrahim harrama Makkah wa da'a laha wa harramtul Madinata kama harrama Ibrahim Makkah kama harrama Ibrahim Makkah wa da'utu laha fi muddiha wa sa'iha mithla ma da'a Ibrahim alaihi salam li Makkah. Hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, sungguhnya Ibrahim mengharamkan kota Makkah, yaitu menjadikannya kota tersebut kota yang haram, daerah haram, yaitu yang memiliki kekhususan hukum, tidak boleh berperang padanya, tidak diperbolehkan berburu dan membunuh buruan padanya. Kemudian juga tidak boleh memotong pepohonan-pepohonan padanya.
serta mendoakan kebaikan untuknya. Maka aku pun mengharamkan kota Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan Makkah. Dan aku berdoa untuk Madinah tersebut dengan doa kebaikan pada mudnya dan sa'nya, semisal dengan apa yang Ibrahim berdoa untuk Makkah. Dalam hadis yang lain, Allahumma barik li muddiha wa sa'iha. Ya Allah, berkahilah mud dan sa' kota Madinah. Maksudnya apa awal kita? Didoakan dari sana, karena mud dan sa' yaitu takaran. Takaran yang biasa untuk menakar hasil-hasil pertanian, baik itu kurma ataupun yang lain. Maka ini secara tersirat merupakan doa untuk apa? Agar diberkahi hasil-hasil pertanian di sana. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa ini. Alhamdulillah, kita lihat keadaan penduduk dua negeri ini dengan kebaikan di atas kebaikan. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Itu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Baik. Barakallahu fiikum. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin.